Setelah batal ditugaskan jadi duta besar di Moskow, Rusia, Brigjen Sarwo Edi Wibowo, mantan komandan resimen para komando Angkatan Darat itu dapat tugas baru. Ia ditugaskan ke Irian Barat atau yang sekarang bernama Papua. Mengutip buku, biografi Sarwo Edi Wibowo, Kebenaran di Atas Jalan Tuhan, yang disusun Bahrudin Supardi. Berdasarkan surat keputusan Panglima Angkatan Darat nomor 739/6/6 tanggal 25 Juni tahun 1968. Sarwo Edi ditugaskan sebagai Pangdam Cendrawasih. Di tempat baru itu, tugas dan tantangan tanggung jawab yang lebih besar telah menanti Sarwo Edi. Jenderal penumpas PKI itu, Sarwo Edi didapuk menjadi Panglima Kodam Cendrawasih menggantikan Brigjen R. Bintoro. Sebagai Pangdam Cendrawasih, Sarwo Edi mengemban tugas berat dan menentukan bagi kelangsungan hidup dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, ia juga dihadapkan dengan tugas untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan penyempurnaan organisasi Kodam Cendrawasih. Dibandingkan dengan tugas di Moskow, tugas di Irian berisiko lebih besar, tugasnya pun jauh lebih berat, tapi Sarwo Edi begitu bersemangat. Beda sekali dengan saat ia mendengar kabar akan ditugaskan ke Rusia, tulis Bahrudin Supardi dalam buku yang disusunnya. Ini tantangan untuk mendukung NKRI, kata Sarwo Edi bersemangat. Ketika itu, menjelang digelarnya penentuan pendapat rakyat atau PPRA, kondisi Irian masih sangat rawan. Muncul pemberontakan bersenjata yang dilancarkan oleh Ferry Awom dan Lodewijk Mandacan. Menyadari betapa pentingnya bidang keamanan, Sarwo Edi pun meneruskan pelaksanaan operasi-operasi yang telah dilaksanakan dalam menghancurkan kekuatan pemberontak. Semua itu dilakukan melalui Operasi Sadar. Sebagai Panglima Operasi Sadar yang baru, Sarwo Edi langsung mengintensifkan pelaksanaan Operasi Sadar ke kantong-kantong pemberontak. Tugas yang dilaksanakan Sarwo Edi sungguh berbahaya. Pesawat yang ditumpanginya ditembaki saat hendak mendarat di landasan terbang Enarotali, Irian Barat. Bahrudin Supardi dalam buku biografi Sarwo Edi sedikit menyinggung peristiwa penembakan pesawat yang ditumpangi mantan komandan RPKAD tersebut. Ketika itu, sesaat sebelum terjadinya penembakan itu, Sarwo Edi menyuruh ajudannya yang duduk di belakangnya untuk pindah ke depannya. "Biar saya di sini saja, Pak," kata sang ajudan dengan sopan. Ajudan Sarwo Edi merasa tidak enak kalau harus duduk membelakangi komandannya. Tapi Sarwo Edi berkeras meminta ajudannya itu duduk di depan. "Pindah ke depan, saya susah kalau mau bicara sama kamu," kata Sarwo Edi lagi kepada ajudannya. Sang ajudan masih menolak dengan halus. "Saya perintahkan kamu untuk pindah duduk di depan saya," kata Sarwo Edi dengan tegas. Melihat ketegasan komandannya, ajudan Sarwo Edi pun menurut dan pindah tempat duduk. Kemudian terjadilah serangan itu. Belasan butir peluru menghujani bagian dalam pesawat. Sebutir peluru mengenai sandaran kursi yang diduduki Sarwo Edi dan menghujam di sana. Sarwo Edi dan pengawalnya lolos dari hujan peluru. Dandim setempat yang menempati tempat duduk yang ditinggalkan sang pengawal terkena tembakan di kakinya. Lukanya cukup parah, tapi tidak sampai merenggut nyawanya. Rentetan tembakan itu begitu ganasnya, hingga tangki bahan bakar pesawat bocor. Selanjutnya tangki itu pecah, dengan kondisi bahan bakar yang terus mengucur dan rentetan peluru dari bawah. Pesawat itu mencoba bertahan. Akhirnya pilot berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat. Sarwo Edi pun selamat dalam insiden itu. Kejadian itu menjadi pengalaman paling berharga bagi Sarwo Edi. Sport jantung seperti itu hampir setiap hari dialami Sarwo Edi dan istrinya selama berada di Irian Jaya. Dalam kehidupan kesehariannya, istri Sarwo Edi kerap mengalami berbagai teror. Di mana-mana tampak pemandangan laki-laki setempat membawa senjata tajam. Sebagian warga Irian Barat yang tidak mau bersatu dalam NKRI terus-menerus melancarkan serangan pada pasukan TNI dan keluarganya. Tapi Sarwo Edi bisa melewati hari-hari yang penuh ketegangan itu.